A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah, sebagian doa kita sudah Allah kabulkan ya. Sebelum Ramadan kita berdoa kepada Allah supaya Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah masuk ke hari ke-6 ya. Oh belum. Kita sudah masuk hari ke-6 di bulan Ramadan. Semoga Allah memanjangkan juga umur kita dan memberikan kita kesehatan sampai akhir. Ya, apalagi di akhir bulan Ramadan itu adalah di mana hari yang ditunggu-tunggu, ada malam kemuliaan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan ya, sama dengan kurang lebih 83 tahun. Bayangkan kalau kita beramal soleh ya, malam hari itu sholat 1 rakaat, nggak ada sholat 1 rakaat ya, minimal 2 rakaat aja dianggap kita sholat 2 rakaat sepanjang hari, sepanjang 83 tahun. Kita membaca surat Qul yang pendek gitu ya, malam hari itu sama saja kita membaca surat Qul selama 83 tahun. Semoga Allah menyampaikan kita ya sampai akhir bulan Ramadan. Dan karena Ramadan juga merupakan bulan pembakaran dosa, yaitu dengan berbagai macam ibadah, amal-amal ibadah yang kita lakukan ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan sampai diistiqomahkan oleh Allah ya. Jadi semangat beribadahnya tidak hanya di awal, tapi juga sampai akhir. Ibu-ibu rahmati Allah ya. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang fikih zakat ya. Memang kalau belajar tentang zakat ya, kita tahu ya bahwa zakat itu dalam Islam mempunyai kedudukan yang penting. Jadi zakat itu bukan hanya sebagai salah satu dari rukun Islam, tapi zakat juga merupakan indikator ya dari seseorang itu penentu ya, apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau bukan. Jadi bukan hanya merupakan salah satu dari rukun Islam saja. Ya, maksudnya bila seorang muslim sudah mendapat kewajiban zakat, tapi dia tidak membayar zakat, maka dia bukan saudara seagama kita. Gitu. Ya, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ya, dikatakan wa intabu aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Dan jika mereka bertaubat, mereka mendirikan sholat, kemudian bayar zakat, maka mereka adalah saudara seagama kalian. Jadi jelas bahwa zakat itu bukan hanya merupakan salah satu rukun Islam, tapi juga merupakan indikator seseorang itu dikatakan dia seagama dengan kita atau bukan. Walaupun dia mungkin sedarah dengan kita, gitu ya. Tapi ketika dia tidak membayar zakat, walaupun dia sholat tapi nggak bayar zakat, maka dia bukan saudara seagama dengan kita. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an, khalifah kedua ya, ketika ada dulu ya, setelah menjabat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, kemudian ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar akan bersumpah, demi Allah akan aku perangi mereka yang mengingkari zakat. Makanya dikenal dengan tadi ya, perang Riddah namanya. Riddah itu orang-orang murtad gitu. Dikatakan murtad karena nggak mau mengingkari zakat. Sampai perang ya, sampai perang gitu kan. Itu adalah tadi bahwa orang yang tidak membayar zakat, walaupun dia sholat, menurut Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan orang yang sholat tapi nggak bayar zakat, ya maka nggak sah sholatnya, gitu. Dia tidak sah sholatnya. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, amal seseorang tidak akan bermanfaat kecuali dia sholat dan menunaikan zakat sekaligus. Jadi nggak bisa dipisahkan antara sholat dengan zakat. Nah, seorang penulis buku fikih sunnah, buku fikih yang sangat terkenal, yaitu Said Sabiq, ya mengatakan dalam Al-Quran perintah sholat dan zakat itu digandengin selalu berdua, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Itu sebanyak 82 kali. Ya.
Jadi kegiatan seorang itu tidak bisa dilepaskan dari ibadah kepada Allah dan juga ya ibadah maliyah. Kalau ibadah sholat itu merupakan ibadah jasadiyah kita ya. Tapi kalau zakat merupakan ibadah amal, harta kita. Ya, sholat merupakan ibadah ya vertikal kita antara seorang hamba kepada Allah, sedangkan zakat adalah sifatnya horizontal kepada sesama manusia. Ya. Bahkan dalam Al-Quran pun orang-orang yang membayar zakat, yang menunaikan zakat itu diberikan motivasi, diberikan pahala ganjaran yang berlipat. Sedangkan orang yang meninggalkannya juga diberikan hukuman, gitu, atau disebutnya dengan azab. Ya, dalam surat 41 Allah berfirman, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir, artinya mengingkari membayar zakat akan adanya kehidupan akhirat. Ya, jadi orang nggak bayar zakat berarti dia mengingkari tidak ada hari akhirat, nggak ada hari pembalasan. Nah, ibu berahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat sendiri, mungkin dalam kita kalau membahas zakat itu ya nggak bisa cukup satu pertemuan ya, materinya panjang. Tapi yang harus kita ketahui dalam pemahaman tentang zakat itu ada 3. Yang pertama adalah siapa sih yang wajib membayar zakat itu. Yang kedua, siapa yang berhak nerima zakatnya? Karena zakat beda dengan infak atau sedekah yang lain ya. Yang ketiga, barang apa saja yang wajib dizakati. Minimal itu yang harus kita tahu. Siapa yang wajib membayar zakat, yang mengeluarkan zakat, siapa yang berhak nerimanya, dan barang apa saja yang wajib dizakati atau dibayarkan zakatnya. Sebelumnya saya akan bahas dulu tentang pengertian zakat dulu ya. Secara etimologis atau secara lughah ya, zakat berasal dari bahasa Arab zakah, yuzaki, yazku ya. Yang artinya bersih, suci dan tumbuh. Jadi zakah ya. Artinya bersih, suci dan tumbuh. Nah, secara etimologi ini juga ada 3 makna. Kalau kita lihat tadi dari secara bahasa, pengertian yang pertama adalah bahwa zakat itu artinya berkah. Berkah itu dalam bahasa Arab adalah ziyadatul khair. Saya udah pernah bahas ya bulan lalu bahwa berkah itu adalah bertambahnya kebaikan yang banyak. Jadi arti zakat yang pertama itu adalah berkah ya. Yang kedua tumbuh dan berkembang. Ya, atau subur dan bertambah. Jadi orang yang mengeluarkan zakat justru hartanya itu bukan habis gitu. Tapi hartanya malah tumbuh, berkembang tambah banyak gitu, bukan hanya berkah tadi. Ya. Karena banyak ya, banyak itu belum tentu berkah. Tapi kalau berkah berarti banyak. Ya, kalau berkah itu sedikit aja tapi bisa orang cukup aja gitu. Nominal mungkin kelihatan sedikit, tapi karena berkah orang cukup gitu. Ya, tapi kalau banyak orang banyak hartanya tapi nggak berkah, habis aja. Entah itu hartanya habisnya buat bayar rumah sakit atau bayar itu nggak berasa gitu ya. Nah itu. Sedangkan zakat tadi di samping zakat itu artinya pengertiannya dia berkah, yang kedua juga dia tumbuh ya, berkembang. Jadi orang yang bayar zakat itu hartanya tanpa berkembang. Ya, nah ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan mengembangkan atau menyuburkan sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah entah itu zakat atau sedekah. Jadi sedekah yang umum dan sedekah yang khusus. Zakat itu disebut juga dalam Al-Quran sedekah, tapi sedekahnya khusus. Tapi ada juga sedekah yang umum, yang sifatnya umum. Ya. Kemudian makna yang ketiga dari makna zakat yang ketiga adalah tazkiyah, yang artinya membersihkan dan mensucikan. Bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan harta kita. Dalam harta kita itu ada hak orang lain, yang namanya bukan punya kita, Bu ya. Ibaratnya kalau dalam bahasa dikatakan apa ya? Harta orang lain di harta kita itu kayak kotoran. Ya kotoran kan harus dibersihin sehingga kotoran ini tidak merusak yang lainnya. Ya, Rasulullah SAW dan keluarganya atau Bani Hashim itu tidak boleh nerima zakat, termasuk juga nggak boleh nerima sedekah. Dulu ya ada salah seorang yang ingin masuk Islam, namanya Salman Al-Farisi. Namanya aja Salman. Al-Farisi itu dari Persia. Persia itu bukan negeri Arab. Ya, kalau Persia itu ya sekarang Iran ya. Iran itu adalah Persia dulu ya. Dulu itu Persia.
Dia tahu bahwa di dalam ajaran agama dia sebelumnya, Majusi ya, orang-orang Persia itu kan memeluk agama Majusi, penyembah api. Akan datang seorang nabi terakhir, tandanya begini-begini gitu, ada tanda-tandanya. Dia ingin membuktikan nabi yang terakhir itu akan diturunkan di daerah yang banyak pohon kurmanya, gitu kan, tanaman kurmanya. Itu kan adanya di Jazirah Arab. Yang kedua, nabi itu tidak mau menerima sedekah, termasuk zakat gitu ya, nggak mau, tidak menerima sedekah dan tidak makan sedekah. Yang ketiga, ada tanda atau cap kenabian di punggungnya. Bayangin, dari Persia, anggaplah sekarang Iran, pergi ke Mekah. Ya, Salman itu demi membuktikan bahwa dia dengar ini memang udah ada nabi yang terakhir nih, gitu kan, dari daerah ini, gitu kan. Dia cari, dia berjalan ke sana. Tapi bukannya tanpa hambatan, banyak hambatannya, gitu. Sampai akhirnya dia bekerja. Pertama, ya, karena dia kerjaannya di Persia itu, kerjaan sehari-harinya adalah menjaga Tuhannya supaya nggak mati. Kan Tuhannya api. Orang Majusi kan nyembah api. Jadi apinya itu supaya hidup terus. Jangan sampai mati. Kalau kita sekarang pasang api unggun, disiram minyak mulu kali ya. Atau kayu bakarnya selalu dikasih terus gitu. Ya, lama-lama dia mikir gitu. Tuhan itu kan yang menjaga kita, kenapa saya yang menjaga Tuhan gitu ya. Ya, kemudian dia pergi, sampailah dia ke Jazirah Arab dan dia bekerja dengan salah seorang pemilik pohon kurma ya. Dia sambil mencari-cari dengar karena dia nggak tahu posisinya di mana nabi ini. Cuma tanda-tandanya aja hanya ada di daerah yang banyak pohon kurmanya. Dia sampailah ke Jazirah Arab yang memang di situ ya banyak pohon kurma gitu. Dia bekerja menjadi pemetik kurma. Ya. Ketika dia sedang naik pohon gitu kan, datanglah budak yang lain temannya itu ya, berteriak, bercerita bahwa ada orang yang ngaku nabi gitu kan. Orang ngaku nabi di mana di sana? Ada dia dengar kan? Dia bilang, nah ini nih yang saya cari-cari. Kemudian dia turun dan dia berhenti sama majikannya, sama tuannya. Dia bilang, saya berhenti, saya izin, saya mau membuktikan apa yang dia bilang tadi. Karena dia ingin buktiin nih ciri 3 tadi, gitu kan. 1, benar nggak nih? Kedua, akhir kemudian bertemu. Dia melihat saat itu di Mekah memang belum banyak yang masuk Islam. Ya Rasulullah sedang berkumpul dengan beberapa sahabat. Ya, kalau memang benar dia nabi, dia akan membuktikan tanda kedua, yaitu bahwa Rasulullah dan keluarganya itu tidak menerima atau tidak makan sedekah atau zakat. Dia bawa kurma. Sebelum datang ketemu Rasulullah dia bawa kurma. Setelah selesai dia datang, dia maju, ya, dia bilang apa? Ini saya menyedekahkan kurma ini untuk Anda. Dia lihatin ternyata kurma itu nggak dimakan oleh Rasul. Rasul cuma bagi ke sahabat-sahabatnya yang lain, tapi Rasul nggak makan. Besoknya dia datang lagi, dia bawa lagi kurma. Setelah selesai dia bilang ini hadiah. Ketika hadiah Rasulullah makan. Kenapa? Karena kata bahwa tadi zakat atau sedekah itu adalah daki, ya kotorannya yang ada di harta orang beriman gitu. Jadi kalau kita nggak keluarin itu merusak harta kita yang lain. Memang syariat Islam itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi syariat itu bukan beban. Ya, syariat itu bukan beban yang kalau anggap beban yang membebani gitu, kayak sholat itu beban. Bukan, termasuk zakat juga bukan beban, ya. Bahkan nanti ada hitung-hitungannya, zakat itu jauh lebih sedikit dibandingin pajak, gitu ya, lebih pajak. Nah itu. Nah yang ketiga tadi tanda kenabiannya, punggungnya ada cap kenabian. Jadi saya habisin dulu ceritanya, kalau itu kan nanggung ya. Gimana caranya melihat tanda kenabian ini ada di punggungnya? Kan nggak mungkin minta Rasulullah buka baju gitu, buka surbannya ya. Ya songong amat itu, apalagi dia bukan orang asli situ, ya. Sama itu dari negara lain gitu. Kemudian apa? Suatu saat memang yang ditunggu-tunggu ya, ada orang yang meninggal dan Rasulullah membawa jenazahnya. Ketika Rasulullah mengangkat kerandanya, bajunya tuh jubahnya kesingkap gitu ya. Ada tanda kebiru kenabian yang memang itu tanda kenabian. Ternyata betul, disitulah kemudian Salman memeluk Rasulullah dan dibilang inilah yang aku tunggu-tunggu. Ya, itulah orang luar negeri, bukan orang Arab, disebutnya orang Ajam. Ajam itu orang luar non Arab yang pertama masuk Islam adalah Salman. Ya, makanya Ibu Prilly namain anaknya Salman ya. Salman, itu ceritanya Salman gitu ya. Salman Al-Farisi, sang pencari hidayah gitu ya. Dari Persia jauh ya, mencari dan akhirnya memang tadi hidayah itu sudah ada. Kemudian dicari, dikejar, ternyata Allah pertemukan gitu. Karena memang Allah itu akan pertemukan apa yang kita cari. Apa yang kita cari? Seperti ini ya, cerita dulu sedikit. Ada seorang dulu protes sama Buya Hamka. Dibilang gini, katanya kota suci Mekah. Kok dibilang apa ya? Saya ke Mekah katanya. Kok
kok ternyata di Mekah ada pelacur ya gitu. Katanya kota suci gitu. Kemudian kata Buya Hamka apa? Saya ke luar negeri, ke Amerika, kemana saya nggak nemuin pelacur. Paham nggak? Jadi sebenarnya apapun orang akan nemuin apa yang dia cari gitu. Kamu ke Mekah ngapain? Nah itu ke Mekah cari pelacur, ketemu. Walaupun itu kota suci. Saya ke Amerika, ke luar negeri, ke tempat yang bebas, saya nggak ketemu karena saya nggak mencari. Kita pun begitu, kita akan ketemu apa yang kita cari. Ya kayak Salman, dia mencari, tadi membuktikan ketemu gitu. Kita pun begitu. Ketika kita ingin mencari kebaikan, mencari hidayah, kita datengin, kita cari, ya Allah akan temuin gitu. Jadi jangan nungguin. Apalagi sebenarnya udah dikasih informasi banyak gitu, karena kita nggak mencari, nggak ngejemput, nggak ketemu gitu ya. Nah kembali lagi ke yang zakat ya, bahwa zakat itu karena tadi memang secara arti, secara lughah ya, dia adalah mensucikan, ya membersihkan. Memang kenyataannya seperti itu. Dia akan mensucikan, bahkan akan memelihara dan bahkan membuat berkembang ya harta kita. Nah secara istilah atau syar'inya, zakat ialah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu. Ya, jadi harta yang diambil pun tertentu, enggak semuanya harta. Ya. Menurut sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Jadi ada orang-orang yang nerimanya. Ya. Nah, dalam zakat juga ada aturan-aturan khusus dan ketentuan-ketentuannya. Jadi jelas, zakat itu adalah harta yang diambil dari harta tertentu. Enggak semua harta dikeluarin zakatnya. Dan juga yang memberikan adalah orang-orang tertentu. Tadi kan ada ya orang-orang yang berhak atau yang berkewajiban bayar zakat. Enggak semua orang. Dan orang yang nerimanya juga golongannya orang-orang tertentu yang disebut dengan asnaf gitu ya. Ada 8 golongan yang berhak atau yang nerima zakat. Kalau kita salah atau misalnya yang memberikan bukan orang yang wajib memberi zakat, atau yang nerima juga bukan orang yang berhak nerima zakat, atau harta yang kita keluarin juga bukan harta yang diwajibkan bayar zakat, berarti namanya bukan zakat. Jatuhnya namanya sedekah atau infak gitu ya. Nah sedangkan zakat itu kan wajib, berarti kewajibannya belum gugur. Dia masih punya kewajiban gitu. Masih punya kewajiban. Nah itu ya, itu adalah sekilas tentang zakatnya. Nah yang pertama yang kita bahas itu adalah tentang siapa saja yang wajib membayar zakat ya. Siapa saja yang wajib membayar zakat. Jadi yang pertama, jadi saya nggak akan bahas hikmahnya atau kewajiban segala macam. Insya Allah kita udah tahu semuanya bahwa yang udah ya zakat itu adalah wajib baik dari Quran maupun Sunnah ya, dan ijma ulama, kesepakatan semua ulama mengatakan bahwa zakat itu wajib. Nah orang yang wajib membayar zakat yang pertama adalah orang merdeka. Merdeka itu artinya bukan budak, kok sekarang nggak ada budak ya. Artinya dulu itu ketika ada perbudakan ya memang orang budak itu jangankan hartanya dirinya aja dia nggak bisa, bukan milik dia gitu, karena dirinya milik majikannya ya. Nah sekarang nggak ada. Kalaupun mungkin sekarang ada perbudakan misalnya ya tapi perbudakan itu ilegal karena dalam nggak ada di dunia ini perbudakan, nggak ada ya. Jadi orang merdeka yang wajib membayar zakat. Yang kedua muslim ya. Nah zakat, karena zakat itu adalah pensucian ya, maka seorang muslim wajib membayar zakat. Kalau orang kafir bayar zakat gimana? Jatuhnya bukan zakat, jatuhnya dia sedekah. Lah terus dapat pahala enggak? Ya. Orang kafir yang berbuat baik dia hanya mendapatkan kebaikan di dunia, tapi tidak mendapat kebaikan di akhirat. Ya, karena orang-orang kafir itu amalnya seperti kasarob, seperti debu gitu ya. Seperti debu yang ada di atas batu kemudian ditimpa hujan, ya udah. Dia cuma dapat kebaikan di dunia aja, tapi di akhirat nggak dapat. Karena memang orang kafir itu kan tadi ketutupin hatinya ya, imannya kan dia nggak beriman, sehingga tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Ya. Muslim, ya muslim. Yang kedua muslim yang wajib bayar zakat. Yang ketiga hartanya termasuk dalam golongan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti ada kita bahas di nanti setelah ininya kita bahas harta apa saja atau jenis-jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi nggak semua harta. Yang ketiga hartanya mencapai nisab. Nisab itu ukuran. Ya, ada timbangannya, gitu, ada ukurannya. Kalau sudah mencapai nisab atau ukurannya, maka baru dikeluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai ya enggak, gitu. Ya. Jadi nisab adalah kadar harta tertentu sesuai dengan jenis harta. Karena nisab beda-beda. Kalau nanti ada misalnya barang yang dizakati itu misalnya perhiasan ya.
perak dan emas aja, walaupun sama-sama perhiasan, nisabnya ukurannya beda. Di perak harus berapa gram baru bisa dikeluarin zakatnya, kalau emas juga berapa gram, gitu. Ya. Kemudian ya, hartanya dimiliki pemiliknya secara sempurna. Artinya harta yang kita keluarin zakat benar-benar punya kita sendiri, milik kita. Bukan boleh pinjam, apalagi ngutang. Misalnya ya, boleh, atau harta orang lain. Ini harta warisan, tapi warisannya belum dibagi. Di situ ada harta punya orang tua, punya kakak segala macam, kan bukan milik sendiri, ya. Jadi harta itu benar-benar milik kita sendiri, ya. Kemudian yang kelima, berlalu 1 tahun atau disebutnya haul, ya, cukup waktunya 1 tahun. 1 tahun di sini bukan 1 tahun kalender Masehi ya, tapi kalender Komariah, Muharram hitungannya ya. Jadi nanti hitungan itu kita punya, misalnya nanti hitungannya saya mulai nyimpan deposito gitu ya, uang gitu ya. Hitungannya itu adalah kalau sudah cukup nisabnya nanti, kemudian setahun saya nyimpannya ini bulan Ramadan, mulai nabung gitu depositonya. Nanti hitungannya 12 bulan ada, berarti bulan Sya'ban harus dikeluarin gitu. Ya. Tapi itu pun kalau sudah cukup setahun dan tadi ukurannya uangnya juga mencukupi lebih dari misalnya 80 juta gitu. Karena dikiasinnya dengan beratnya emas gitu ya. Nah itu, jadi ada 5 ya yang wajib mengeluarkan zakat: orang merdeka, muslim, kemudian hartanya milik sendiri, nisab ukurannya cukup, dan ya 1 tahun waktunya. Ya, kemudian yang kedua, apa saja yang barang yang wajib dizakati. Nah ini sebenarnya. Jadi kalau macam-macam ya, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 9 gitu. Jadi gini, ya kenapa beda-beda? Islam itu agama yang elastis ya, fleksibel ya. Dulu mungkin zaman Rasulullah itu nggak ada yang namanya zakat profesi kan gitu ya. Iya, ada pakai fikih itu, ada zakat klasik. Sekarang ada juga zakat kontemporer ya. Nah sekarang ya berkembang gitu kan. Ya, berkembang sehingga ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang mengeluarkan fatwa dan itu disepakati oleh semuanya. Ditambahinlah gitu ya, bahwa termasuk profesi, kemudian nanti yang lainnya, saham segala macam itu wajib keluar zakat juga gitu. Karena memang ada hadisnya ya, ada ayat Al-Qur'annya ya, apa yang kalian usahakan yang berkembang maka dikeluarkanlah misalnya zakatnya gitu, seperti itu. Nah, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ya, yang pertama adalah zakat emas dan perak. Hadis riwayat dari Abu Daud ya. Jika engkau memiliki 200 dirham ya, uang perak, dan kepemilikanmu mencapai 1 tahun, maka zakatnya adalah 5 dirham. Jadi beda. Kalau dinar itu emas, mata uang emas. Kalau dirham mata uang perak. Ya, sekarang kan juga udah mulai ya orang ngumpulin ya dinar dan dirham. Sedangkan emas engkau tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali jika engkau memiliki 20 dinar. Ya, jika engkau memiliki 20 dinar dan kepemilikannya mencapai 1 tahun, maka zakatnya adalah setengah dinar. Ya. Nah ini zakat emas dan perak ada nisabnya, ukurannya. Emas yang diperhitungkan dikeluarkan zakatnya adalah emas murni, yaitu emas yang 99 ya. Jadi macam-macam. Kalau emas yang 24 karat ya, 99 atau 24 karat ya, itu kalau sudah kita punya emas itu 85 gram baru dikeluarkan zakatnya. Dan itu pun bukan sekarang beli 100 gram besok keluar zakatnya, enggak. Ditunggu sampai 1 tahun. Ya, ini sekarang ini nanti wah ternyata mungkin lagi punya uang beli di bulan Ramadan 100 gram. Bukan langsung dikeluarin zakatnya. Kalau 85 gram ini nggak berubah sampai bulan Sya'ban, maka dikeluarinlah zakatnya 0,5%. 2,5%. Ya. Berapa? Dikonversiin aja sama uang. Sekarang harga emas berapa? Anggaplah misalnya emas yang 24 karat itu 900.000 gitu kan. Ya. Berarti 900.000 dikali 85 gram berapa? 2,5%-nya dikeluarin zakatnya. Gitu. Ternyata di pertengahan jalan belum sampai setahun ada kebutuhan, anak masuk sekolah, rumah rusak, atau yang lain kepake jual tuh emasnya. Kurang dari 85 gram, wajib gak zakatnya? Gak wajib.
Enggak, ya. Nah itu yang disebut tadi. Nisab itu adalah ukuran 80 gram, haul itu adalah waktunya gitu ya. Seperti itu. Ya, atau kalau emasnya itu emas muda ya 21 karat, maka dia lebih besar 97 gram. Ya. Kalau emas yang 18 karat dia 113 gram. Dan itu utuh ya. Utuh dan tidak berkurang selama 1 tahun. Kalau bertambah, ya bertambah ya. Keluarinnya ukuran ya. Saya punya 100 gram berarti 900.000 kali 100 itu yang dikeluarin 2,5%-nya gitu ya. Kan seperti itu. Sedangkan perak atau 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak. Berarti kan banyak banget ya. Hampir 600 gram. Kalau sudah punya 600 kurang lebih ya, kurang 595 gram perak dan sudah mencukup 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Saya nggak tahu harga perak berapa sekarang. Ngomongin perak ya. Dirham. Berapa puluh kilo itu ya. Nah itu, paham ya. Jadi itu yang pertama, barang yang dikeluarin zakatnya adalah barang ya emas dan perak. Bagaimana dengan perhiasan? Ya, ada yang mengatakan perhiasan juga dikeluarkan zakatnya. Tapi menurut Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku fikihnya, nah kalau Dr. Yusuf Qaradawi itu kan ulama zaman sekarang ya, perhiasan itu tidak dikenakan zakat, gitu ya. Ya kan kalau kita kan ibu-ibu jarang ya yang nyimpan logam mulia, biasanya kan perhiasan, apalagi ya perhiasan kan macam-macam, ya. Nah kalau perhiasan yang nggak dipakai, nah itu dikenain zakat gitu. Tapi kalau dipakai tidak nggak dikenain zakat. Tapi jangan pelit, giliran mau jatuh tempo setahun pakai dulu dikit gitu. Jadi nggak kena zakatnya. Kata hukumnya kan kalau dipakai katanya nggak dikenain zakat. Saya pakai dulu, yang dipakai ini berenceng segini, ini berenceng gitu lehernya gitu ya, sehingga supaya nggak kena zakat gitu ya. Nauzubillah ya. Nauzubillah jangan sampai ya. Ntar daripada ngeluarin zakat yang nggak seberapa 2,5% itu, daripada itu hilang di gondol maling ya, gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau zakat perhiasan itu tidak dikenakan zakat ya. Emas perhiasan atau batu mulia gitu kan. Belum nama ini kan wah orang tuh apa ya heboh ya. Keluar zakat jatuh gitu kan. Kayak berlian gitu. Berlian walaupun mahal itu nggak keluar zakat, nggak dikeluarin zakatnya. Ya, kecuali kalau dia diperdagangkan gitu ya. Ada hasilnya gitu kan. Itu masuknya nanti ke jenis zakat yang diperdagangkan gitu. Perdagangan gitu ya. Saya punya emas gitu, tapi ada berliannya. Yang dihitung tuh emasnya, bukan batu-batunya gitu ya, bukan mutiaranya, bukan berliannya gitu. Jadi dipisahin dulu gitu. Jadi yang kena zakat adalah emas dan perak. Gitu Bu ya. Itu yang pertama, barang yang kena zakat itu adalah emas dan perak. Kemudian yang kedua, zakat pertanian dan buah-buahan. Ya. Di sini ada yang punya kebun, ya, punya kebun singkong ya. Nggak, zakat pertanian juga tidak semuanya. Nggak semua yang hasil tanam pertanian itu dikenai zakat nggak, ya. Atau buah-buahan nggak. Dia hanya ya gandum, kemudian biji-bijian tuh kurma. Satu lagi kayak anggur, satu lagi biji-bijian apa saya lupa namanya ya. Cuma 4 aja yang dikenain zakat gitu. Gandum, kurma, anggur kan jadi kismis ya kalau Arab makannya. Satu lagi kayak semacam biji-bijian juga ya. Di sini ya cuma ada 4 macam aja sebenarnya. Tapi intinya itu adalah memang makanan pokok ya. Di luar itu enggak gitu. Ada orang punya kebun apel gitu kan di Malang, pengusaha mungkin ya, berapa hektar, atau kebun kelapa sawit, keluarin zakatnya enggak tuh? Zakatnya bukan dari pertanian itu tanaman, tapi nanti dari masuknya ke zakat perdagangan. Hasilnya gitu ya, seperti itu. Nah ini zakat pertanian dan buah-buahan dalam surat Al-Baqarah 267. Allah berfirman, hai orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, yaitu maksudnya ada tanaman ya atau hasil pertanian. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam bila dia tidak berbuah dan tunaikanlah haknya
atau zakatnya di hari memetik. Nah, untuk zakat pertanian itu mengeluarkannya ketika panen. Jadi bukan hitungan tahun atau enggak. Jadi setiap panen. Dan kalau memang atau misalnya orang yang punya di kampung ya, punya tanaman padi gitu ya. Nah, itu kan masuk ya, ini berapa gitu kan. Karena gandum itu ya sama ya, beras itu padi itu sama seperti gandum gitu, itu masuk. Ada di sini adalah nisabnya ya. Nisabnya zakat pertanian dan buah-buahan ya. Hasil bumi yang dikeluarkan zakatnya kecuali mencapai 5 wasak. 5 wasak itu 1 sak 60 sok. Ini apa ya? Takarannya kurang lebih 50 kilo. 50 kilo atau sama dengan 647 kilo. Oh, ini kilo ini ukuran Mesir. Maklum, ini kitabnya saya ngambil dari kitab Mutarjim soalnya ya. Ya. Jadi beras atau padi atau gandum mencapai nisabnya itu kalau kurang lebih hampir 650 kilo. 650 kilo maka dia baru dikeluarin zakatnya. Kena ya. Berapa kenanya? Nah, tergantung. Kalau seandainya dia diairi pakai irigasi itu ya, itu kenanya adalah dikeluarkannya ya 5%. Tapi kalau ada air hujan nggak diurusin, nggak ada ya? Ada nggak sih padinya nggak diurusin? Ya, itu 10% ya. Jadi kalau mau diurus ya, itu adalah kenanya zakatnya itu 5% gitu. Kalau padi itu 5% tinggi juga ya? Kalau yang 5% ya, 5%. Kalau seandainya kalau itu 10%, kalau yang dengan nggak diurusin ya, dengan air hujan, maksudnya diairi dengan air hujan, bukan dengan ini tuh 10%. Iya, ya. Iya, dan pengairan menggunakan alat atau mesin dan semisalnya, maka zakat yang dikeluarkan adalah benar 5%. Ya, 5%. Sini hadis diriwayatkan oleh Muslim, fi masaqaitil anhar wal ghaimu al usyur wa fi masuqiya bisaqa nisful usyur. Tanaman yang diairi dengan air sungai dan hujan maka zakatnya adalah 10. Ya, 1/10. Sedangkan tanaman yang diairi dengan alat pengairan maka zakatnya adalah setengah. Gitu ya, seperti itu. Nanti bukan 10 kalau nggak dikasih air, kalau misalnya nggak diurusin 1/10. 1/10. Iya. Bukan 10/10, bukan 10%. Iya, 1/10 salah ya. 1/10. Ya. Hasil panennya. Maaf. Berapa kuintal itu minimal? Setengah ya? Setengah kan ya? Dia yang punya sawah. Ada yang punya sawah di sini. Ya, yang punya sawah ya. 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 Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, zakat ternak. Nah, ini juga ya, tidak semua hewan ternak dikeluarin zakatnya. Yang dikeluarkan zakatnya itu ternak itu hanya unta, sapi apa sampi? Sapi dan domba atau kambing. Banyak kan sini ternaknya bebek. Keluar zakatnya enggak, atau ayam enggak ya. Ya itu. Jadi zakat ternak itu hanya onta, sapi dan kambing ya. Nisabnya juga lain-lain ya. Nah, di sini kalau unta ya, saudagar unta. Kok saudagar ya? Unta itu dikeluarkan zakatnya kalau mulai punya 5 sampai 9. Ya, kalau kambing 40. Gimana kalau orang peternak kambing yang memang buat dijual belikan? Ya kan mungkin ya, karena orang kurban itu kan banyak kan memang kambing ya. Ya. Sama, kalau seandainya dia punya 40 ya, dan tetap dia ada haulnya juga gitu ya. Bukan sekarang punya 40 keluar zakatnya enggak. Gitu ya, dikeluarkan zakatnya kalau sudah setahun, kemudian dia berkembang ya, baru dikeluarkan zakatnya. Jadi minimal punya 40 maka dikeluarkanlah zakatnya, dan zakatnya itu adalah dengan 1 ekor kambing gitu. Sebenarnya dikit ya, punya 40 tapi udah setahun keluarnya cuma 1 gitu kan, sedikit. Anaknya banyak
beranak-beranak banyak gitu ya. Seperti itu. Kalau sapi 30 minimal, 30 sampai 39. Ya ada juga yang mungkin peternak sapi, tapi orang peternak sapi mungkin mau ambil cuma buat susunya apa gitu kan. Tetap kalau dia punya 30 minimal sapi 30 dan usianya semuanya udah setahun dan gak ada yang mati tiba-tiba di tengah jalan beberapa bulan ada yang mati satu sakit ya enggak, hitungannya itu adalah segitu. Kalau berkurang enggak ya, berkurang tidak dikenakan zakat. Sebenarnya hitungannya banyak seperti itu, cuma tadi secara garis besarnya aja ya. Itu Bu Husna yang kena zakatnya itu ketika kita udah punya sapinya atau ada yang aku maksudnya zakat yang jual belinya juga kita kena juga gitu. Enggak, zakat itu enggak double, satu aja. Jadi Satu aja. gitu. Iya, enggak masuk nanti perdagangannya atau zakatnya enggak. Iya, kan maksudnya jadi dia dua gitu kan karena dia Oh, iya. punya sapi yang banyak terus sama dia ada jual beli jadi dia zakatnya jadi double gitu Enggak. Kalau memang peternakan lu masuk ke zakat peternakan aja gitu. dari jumlah ya. Iya, Itu penghasilannya enggak ya? enggak, penghasilannya enggak. Enggak. Jadi enggak ada double zakat ya. Double zakat enggak ada gitu ya. Jadi kalau memang kita mengeluarnya zakatnya yang peternakan aja, tidak masuk ke zakat perdagangannya gitu. Kemudian yang ketiga ya, zakat barang dagangan. Nah, ini baru. Ya. Keempat ya. Yang ketiga udah tadi ya, hewan ternak. Ya. Nah, zakat barang dagangan adalah definisi dari barang dagangan adalah segala macam barang selain emas dan perak, karena tadi udah ada bagiannya ya. Kemudian ya, selain hewan ternak, ya, selain juga apa tadi? Tanaman. Nah, ya, maka itu semuanya adalah dikenakan zakat. Nah, ukurannya seukuran, jadi semua barang kecuali yang tadi yang disebutin ya, karena tadi nggak ada double zakat tuh nggak ada, ya, dikiaskan dengan emas, gitu, ya, dikiaskan dengan emas, ya, kita punya tanah kosong luas gitu ya, tapi tanahnya mati, bukan mati, nggak produktif gitu kan, kena zakat nggak kena. Kita punya banyak mobil, tapi mobilnya nggak disewain, emang buat sendiri, kena zakat nggak kena, gitu. Yang kena zakat itulah yang produktif, gitu ya, yang bermanfaat gitu ya. Punya kontrakan, punya rumah banyak, tapi rumahnya dikontrakin gitu kan, ya masuk gitu. Kalau memang iya, tapi tetap tadi, ya hitungannya adalah, ya mungkin sekarang banyak ya orang punya kontrakan ya. Anggaplah seharga 85 gram emas, 900 kali 85, kurang lebih berapa sih? 80 jutaan kali ya. Anggap segitu ya. Ya. Itu per tahun. Per tahun kan? Setahun 80 juta gitu. Ah. Itu kena hisap ya. Iya, tapi bukan sekarang dia bayar, dia terima uang kontrakan, enggak gitu. Nah, nanti misalnya setahun lagi orang udah bayar lagi kan, baru dikenai zakat gitu. Gitu, paham ya? Jadi atau misalnya kalau orang ngambil, nah ada juga orang yang begini, ya. Kalau gitu saya bayarnya di awal aja. Karena udah jelas kan, karena tahun depan ada orang misalnya ngambil kontrakannya 2 tahun gitu ya, berarti kan udah kena 2 gitu ya. Jadi dibayarnya di awal, nggak nunggu. Boleh dia membayarnya nanti setelah setahun, boleh dia bayarnya di awal gitu ya, kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi perdagangan itu tadi, kalau seandainya kita dagang apa saja dilihat dari keuntungan, bukan hanya keuntungan. Jadi kalau untuk dilihat dari pertama modal ya, modal ini modal berputar, kemudian ditambah keuntungan, apa namanya keuntungan, laba ya, kemudian ditambah piutang, kan kalau orang kan mungkin ada piutangnya ya, dikurang hutang dulu. Kalau ada yang orang kita punya hutang, dikurangin hutang, kemudian dikurangin jadi biaya operasional, entah itu bayar karyawan atau sewa ruko segala macam, hasilnya baru dikeluarin zakatnya 2,5%, gitu ya. Ya misalnya saya punya usaha dagang jilbab, modal 50 juta. Ternyata keuntungannya itu udah ada 10 juta, kan 60 juta. Ya, masih ada piutang lagi di orang gitu kan. Ya, piutangnya 20 juta, kan 80 juta. Gitu kan? Ya, ternyata kita masih punya utang. Kita harus bayar ruko, bayar ini, dikurangi lagi. Nah, setelah hasilnya itu nggak mencapai nisab 85 gram emas, nggak keluar zakat gitu. Iya, setelah dikurangin hutang kita dan dikurangin biaya operasional. Itu kalau memang dia masih mencapai seukuran 85 gram emas, wajib zakatnya. Tapi kalau enggak gitu.
Cuma tadi ya untuk menjaga harta kita supaya tetap berkembang ya dan bersih, kita sedekahin gitu keluarinnya gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan zakat barang dagangan ya. Kemudian yang kelima adalah harta zakat rikaz. Rikaz adalah harta yang terpendam ya, harta karun harta karun, atau ada juga mengatakan barang temuan. Banyak ya, belum lama ya ada ya orang beli tanah ternyata di rumahnya dia nemuin dia kan peninggalan raja kuno dulu gitu kan. Wah, itu kan gede gitu kan, artinya bernilai, harganya itu bernilai, maka itu gede loh zakatnya. Barang temuan itu zakatnya 20%. Ya iyalah, hadiah rezeki nomplok gitu ya dapat gitu kan ya, masa nggak boleh keluarin gitu kan. Tapi kalau sekarang dapat barang temuan dilaporin hilang ya, karena diamanin gitu ya diamanin ya. Atau misalnya di laut, ternyata di laut itu banyak banget ya, di dalam laut itu ya, tadi termasuk barang-barang yang tertimbun ya di dalam dasar laut, barang-barang berharga ketika ditemukan tuh, kalau memang pemilikannya punya dia ya. Ingat tadi, yang wajib mengeluarkan zakat kan kalau hartanya milik dia. Ternyata ketika dia laporin diambil pemerintah, ya nggak keluar zakatnya gitu kan. Karena itu adalah masuk ke wilayah pemerintahan RI, maka itu punya pemerintah ya, diambil gitu ya, kita nggak keluar zakatnya. Tapi kalau harta itu akhirnya punya milik kita, maka tadi keluar zakatnya. Nah harta temuan atau barang tambang disebutnya rikaz ini kena zakatnya 20%, gede, besar. Iya. Enggak juga, enggak ada nisabnya, enggak ada haulnya kalau barang temuan, barang rikaz. Zakat temunya gitu ya, dikira-kira dinilainya berapa gitu. Maksud ini tentunya barang temuan ini barang yang bernilai. Ya kalau barang temuan nggak bernilai ya nggak ada zakatnya. Jadi berapapun nilainya ya Bu? Ya, lihat dari nilainya. Wah ini kayaknya nih ditemuin ada peti gitu kan, di dalamnya banyak ternyata perhiasan. Wah jangan-jangan nih peninggalan raja mana gitu kan ya. Ya. Ternyata pas diperiksa, wah ini Bu nggak ada nilainya gitu, cuman bukan emas, bukan apa ya, berarti enggak gitu ya. Imitasi ya. Tapi terjaga. Ya. Ya. Iya, setahun. Ya, tadi kan keuntungan itu nyata setahun. Nisabnya sama dengan emas gitu. Ya. Nah, itu adalah zakat barang-barang yang ada di zaman dulu, artinya zaman ulama klasik ya. Nah, ulama kontemporer itu menambahkan ada yang namanya tadi zakat profesi gitu ya. Nah, ini profesi itu artinya apa? Ya karena dulu kan memang pekerjaan orang dulu ya tadi bertani gitu ya, pertanian, dagang gitu kan. Nah, sedangkan sekarang zaman berkembang ya, profesi juga banyak gitu. Ada dokter, ada pengacara, ya dan segala macam. Apakah itu wajib dikeluarin zakatnya? Sama. Ya, ulama-ulama kontemporer ya memberikan fatwa bahwa kita pun zakat profesi pun ya untuk bisa dikeluarkan zakatnya gitu, bisa mengeluarkan zakat profesi. Nisabnya sama, yaitu dengan emas ya. Berarti sudah 80 juta setahun gitu. 85 gram, iya selama setahun. Nah, dan ini juga ya ada dua. Jadi zakatnya ini ya, ada orang kan yang gajinya selama sebulan mungkin ada yang 100 juta, tapi ada juga 1 juta kan gitu. Kan beda-beda. Kalau yang 1 juta kena zakat enggak? Ya kali 12 bulan ini 12 juta kan belum kena. Ya kan gitu. Ya, tapi orang yang gajinya 50 juta tapi setelah untuk bayar yang lain-lainnya sisanya cuma 500.000. Hidupnya mewah banget ya. Ya. 10 juta udah kena nisab ya. Tergantung. 10 juta masih ada sisa nggak? Jadi zakat itu dikeluarkan setelah termasuk hutang, biaya konsumtif kehidupan kita sehari-hari gitu. Ada sisa. Ya berarti dari sisa ya. Sisa yang dia tabungin. Dikali 12. Ya. Dari sisa profit gaji dia tiap bulan. Nah iya, ternyata masih sisa mungkin misalnya 1 juta setiap bulan dia tabungin 1 juta gitu kan ya. Sampai semua iya. Iya, pokoknya yang dikeluarkan zakat itu adalah yang bersisa, yang kita simpan. Gitu. Ya, yang kita simpan. Gitu. Ya. Artinya yang sudah bukan buat kebutuhan kita ya. Karena kebutuhan sehari-hari kita nggak masuk ya. Ibaratnya itu untuk makan kita, untuk bayar biaya sekolah,
transport segala macam, bayar listrik itu udah dikeluarin itu semua. Jadi sisanya. Nah sekarang nggak ada bersisa, ya nggak dapat. Makanya zakat itu kan nggak memberatkan gitu kan, ya. Nunggu sampai itu mau sedekah aja. Iya, lain tadi gitu ya, lain. Makanya tadi ini jelas ya. Nah kalau misalnya kita setiap kita dapat gajian atau dapat apapun kita keluar 2,5% itu bukan zakat. Iya. Jadi sedekah aja, infak aja. Karena ingat tadi ya, zakat itu kan wajib. Artinya ketika kita sudah menunaikan berarti gugur kewajiban kita. Atau kita memberikan pada orang yang berhak nerimanya. Tapi kalau kita sudah oke kita ngeluarin zakat, ternyata yang nerima aja bukan orang yang berhak, berarti itu bukan zakat gitu. Cuma sedekah berarti kita masih punya kewajiban zakat karena belum gugur gitu. Gitu ya. Jadi tadi, jadi adalah zakat profesi itu termasuk penghasilan yang memang udah di luar dari kebutuhan-kebutuhan kita, ya udah disisain. Kemudian selama hitungan 1 tahun komariah, ya bulan ini ya, dihitung dari Muharram, kemudian sampai Zulhijjah. Berapa bulan sih kalau Sama 12 bulan. Nah, 12 bulan. Cuma tadi hitungannya kita harus tahunya tadi. Oh, saya mulai sekarang ternyata alhamdulillah gitu ya. Pandemi ini saya naik jabatan bukan bulan Masehi tapi bulan Hijriah. Oh, sekarang nih Ramadan, saya mulai nabung Ramadan. Berarti nanti hitungan 12-nya adalah ya bulan Sa'ban gitu. Tapi itu pun kalau sudah mencapai tadi seukuran kurang lebih 85 gram emas. berarti mengeluarkannya setahun sekali aja. Setahun, cuma sekali aja. Berarti kalau uang tabungan tersebut tidak dipakai. Tidak dipakai. Termasuk kayak misalnya deposito ya, atau punya deposito juga gitu kan, sama. Nah itu masuknya adalah tadi ya, ada orang kan dia mendepositokan itu kan keluarin juga kalau emang udah sampai setahun gitu, tapi sama nisabnya sama ya. Berarti waktunya itu kan sekarang berarti nggak harus Ramadan gitu ya? Enggak. Oh iya saya belum tadi artinya zakat itu sebenarnya ada 2 jenisnya ya. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Yang saya bahas ini adalah zakat mal. Nanti fitrah belakangan ya. Zakat mal dulu. Nah kalau jadi zakat mal ini nggak harus Ramadan. Tapi kenapa orang sering misalnya sekalian ya? Karena bayarnya karena memang tadi hitungan setahunnya itu karena hitungannya kok hitungan komariah enak. Karena sekalian bayar zakat fitrah biasanya gitu. Jadi sekaligus dia membayarnya dengan zakat malnya gitu. Tapi kalau misalnya setahun itu udah melewati sebelum Ramadan, harusnya setahunnya sebelum Ramadan. Tapi kita keluarganya mungkin di Idul Fitri, di Ramadan atau Idul Fitri itu bagaimana? Udah lewat ya. Boleh lewat ya? Ya sebenarnya nggak apa-apa daripada dia nggak bayar ya. Cuman khawatir aja. Ini yang sebenarnya bukan hak kita ada di kita nanti menghanguskan harta kita yang lain gitu. Sebaiknya Dikeluarin pas tahun. Nah. Jadi jenis harta zakat itu ada 2. Tadi ada harta zakat fitrah, zakat badan, ada zakat mal atau harta yang saya bahas ini adalah zakat mal. Kalau fitrahnya kita udah tahu nanti saya bahas sedikit. Gitu ya. Kalau ngitungnya kan agak ngingetinnya agak susah gitu ya. Kalau misalnya mau lebih mudahnya gimana ya? Apa kita ngelihat misalkan tabungan aja nih, kita tabungan udah mencapai 85 gram emas, tapi kita nggak ingat itu udah setahun atau belum gitu. dari tanggal tabungannya itu dari tanggal tabungannya dia ya. Iya. Kan ada buku tabungannya kan ada bulannya. Kita ingat aja oh bulannya nih bulan Januari. Ya kalau hijriahnya ini bulan apa ya gitu. Nanti ketemunya lagi gitu. Nggak berkurang nominalnya berarti kena nisab. Kena. Tapi kalau berkurang ternyata dicabut, diambilin, habis ambil ada lagi keluarin, masukin lagi. Itu nggak dihitung. Jadi hitungnya tetap dari awal kita masukin lagi. Jadi setiap menghitungnya itu bukan sekarang udah punya utuh nih misalnya udah wajib zakat, tapi belum cukup waktu kan setahun kan? Ya harusnya nanti pas setahun dia bayar zakatnya. Ternyata sebelum jatuh tempo setahun ada kebutuhan diambil depositonya, berkurang. Gak lama seminggu atau 2 minggu dia ada rezeki lagi dia masukin lagi, hitungnya mulai pas dia masukin itu, gitu. Iya, iya. Nggak berkurang dari yang ukuran itu. Dan tidak terpakai itu jadi selama setahun nominalnya itu lebih Nggak berkurang dari 85 gram. berkurang 45 gram. Kalau misalkan ada 100 juta itu kalau misalkan ngambil pas Tetap masih 85, tetap keluar. itu tetap keluar. Jadi itu minimal ya. Ukuran 85 gram itu minimal. Dan dibayarkan segitu. Kalau punya 100 lebih 100 gram itu ya dibayarin 2,5% dari 100 bukan dari 85 gitu. Kan kita namanya punya 80 juta kita udah zakat tahun gitu. Terus ternyata tabungan itu nggak maksudnya nggak berkurang bertambah terus di tahun kedepannya itu apa
Enggak, kita mulainya ternyata dari awal kita 85 sampai tahun depannya itu ternyata setiap bulan itu bertambah. Yang kita keluarin ada yang 85 aja. Karena pas setahun itu 85 itu yang kita keluarin. Tahun berikutnya baru Tahun berikutnya harta itu masih ada. Iya, keluarin lagi. Kalau ternyata hartanya nambah ada 100, berarti 2,5% dari 100 gram itu gitu. Nah, Setiap tahunnya nambah. Iya. Sesuai adanya barangnya. Jadi barangnya bertambah dan waktunya pas setahun sesuai gitu. Jadi minimal tuh 85 ya. Jadi kalau misal tadi saya punya tahun 85, tapi setiap bulan saya nambah. Tapi kan hitungannya bulannya nambah. Nah, untuk setahunnya kita hitungnya zakatnya cuma 2,5% dari yang 85 gram. Walaupun punya saat itu 100 gram. Karena kan nambahnya per bulan, dikit-dikit gitu ya. Paham ya? Nah, nanti kalau seandainya udah 100 gram ini, jadi nah itu tadi harus pintar, setiap bulan nambahnya 5 gram, berarti kan 95 gram bulan ini gitu ya, kayak gitu. Cuma tadi untuk kehati-hatian ya memang yang enaknya dilebihin gitu ya. Jadi batas minimal tadi memang 85 gram emas gitu. Nah. Kalau misal kita ada deposito misal 10.000, tapi masih ada tabungan KPR gitu, itu gimana? Maksudnya Oh iya. Nah, kalau yang kayak gitu, tadi KPR itu kan bayarannya bulanan ya. Ya, nah itu kan dikurangi tadi dari zakat profesi aja gitu, yang nggak kena. Nah kalau itu nggak diotak-atik depositonya, walaupun kita punya angsuran KPR, angsuran mobil, tapi deposito nggak kotak-atik, itu tetap utuh masuk dikeluarin zakatnya. Iya, gitu. Iya, iya. Kalau tentang misalnya uang itu niatnya nitip gitu ya, nitip di sana ke siapa gitu, terus uang itu nggak niat pinjemin, niat nitip. Misalnya dalam 1 tahun sampai 40 atau 50 itu misalnya, itu wajib zakatnya enggak, uang itu dipakai enggak tahu gitu. Itu uang kita, Ya, kita nitipin ke orang gitu, nitipin di orang. Bukan karena nitip biar ada kayak apa? Iya, maksudnya bukan untuk sebagai modal gitu ya, cuma titipin aja. Misalnya itu zakatnya enggak setiap tahun, misalnya kita merasa nitip di sana di keluarga di Iya. terus sama keluarga sudah punya uang sekian gitu. Ini sebenarnya udah 1 tahun tuh. Nah, itu wajib zakat Pak. Harta sebenarnya ya, enggak nitip itu, tapi barangnya nggak ada di tangan kita. Enggak. Iya kan? Iya namanya nitip. Nah iya, artinya cuma barang-barang punya kita, cuma nggak ada di tangan. Nah tadi kan wajib zakat itu barang yang milik kita. Berarti nggak wajib. Iya. Jadi yang wajib zakat itu yang menitipkan. Karena merasa oh aku sudah punya uang sekian gitu misalnya. Kalau ini ibu yang menitipkan atau yang menitipkan? Yang menitipkan. Menitipkan berarti kena kan? Kena, sebenarnya kena ya, cuma kan barangnya nggak di tangannya, Karena nggak dimiliki, dititipin ke orang. uang itu dipakai, ada apa enggak nggak tahu. Iya gitu kan. Baik banget sih Bu. Bisa, iya, masih baik banget gitu ya. Berarti nggak ada kewajiban. Ya, ya. Ada kewajiban untuk zakat. Iya, karena Yang dipegang sendiri. iya karena bukan dipegang Bu. Nggak, bukan dipegang. Tapi ternyata Emang milik kita, tapi kan barang kita nggak pegang. Tapi Gitu kan? sama kayak kita menitipkan uang di bank. Apanya? Kayak sama kayak kita menitipkan tadi yang menabung. Iya, cuman kan jelas ya. Ada ituannya loh. Kita dapat apa namanya? Ya ini yang saya sih ya. Wah, dapat apa namanya kalau di bank itu kita ada kelihatan duitnya memang ada segala macam. Nah, titipin ibu yakin duit itu masih ada gitu. Maksudnya, enggak? Nah ternyata udah duit kita titipin dan kita nggak tahu duit masih ada nggak, tapi kita masih wajib bayar zakat gitu. Oh iya. Kalau di bank jelas kita tahu duitnya masih ada. Tahu diri kok. Nah itu masalah gitu kan? Kalau di bank jelas ya, artinya aman, kita lihat duitnya ada, kita dapat duitnya. Nah ini kita titipin sama orang, kita nggak tahu duitnya ada nggak. Ternyata duitnya dipakai, kita pun masih harus bayar zakat kan gitu. Ngomong nggak pinjam titip ya, artinya sebenarnya itu jadi barangnya sebenarnya dia nggak dimiliki, nggak di kita gitu. Jadi merasa aku punya uang gitu, jadi harus hati-hati, ya dicegati gitu. Ya. Dicegati. Iya. Iya. Misalnya ada bonus atau misalnya insentif gitu ya, itu sudah mencapai hisap, itu langsung dikeluarkan atau harus
Ya, itu ada yang mengatakan ulama itu kayak bonus ya, bonus-bonus gitu. Ada sebagian yang mengatakan itu seperti barang temuan rikas 20%. Tapi ada yang mengatakan beda Bu. Tapi gini ya, tapi kalau bonus yang memang misalnya bonus insentif udah tahu ya, kita kerjakan setiap tahun dapat. Nah, itu masuknya profesi. Paham ya? Jadi cuma 2,5%. Tapi kalau yang ujuk-ujuk aji dapat tiba-tiba saya nggak tahu nih bangun tidur dapat undian mobil gitu. Itu kan bukan yang ini ya, dapat hadiah mobil dan mobil kita jual harganya lebih daripada 80-an juta kan. Nah berarti itu kena 20%. Tapi kalau yang tadi bonus yang memang karena dia dapat dari kantor udah rutin dapat segala macam itu hanya kena 2,5%. Langsung dikeluarin. Langsung dikeluarin 2,5% itu gitu. Jadi tambahannya itu aja sih ya. Iya. Ramadan ya. Itu posisi pahalanya apakah beda dengan hari-hari biasa? Pengennya di Ramadan karena Iya. Pertama jelas kewajibannya udah gugur. Untuk pahala ya beda ya, mengeluarkan zakat walaupun zakat itu wajib ya. Sama dia, ya artinya karena waktunya adalah dilipat gandakannya pahala, maka berbeda pahalanya. Kalau kewajiban sama-sama gugur, kita mau membayar zakat di bulan Ramadan atau di luar, satu kewajiban sudah gugur. Tapi untuk pahalanya pasti beda, gitu. Makanya banyak orang yang mengeluarkan zakat mal juga hitungannya adalah disamain dengan sekalian zakat fitrah atau di bulan Ramadan, gitu. Ya. Nah untuk yang itu kan zakat mal ya. Nah yang zakat yang keduanya itu yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, ini udah kita tahu semua ya. Zakat badan ya, fitrah itu fitrah badan artinya semua orang yang berjiwa, semua muslim dan dia berjiwa masih hidup ya maka dia wajib membayar zakat. Ya kenapa? Dan zakat fitrah itu memang bayarnya adalah tadi di awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Bahkan bayi yang baru lahir ya baru brojol sebelum misalnya malam takbiran maka dia wajib bayar zakat, orang tuanya wajib membayarkan zakat fitrah gitu. Itu Bu ya, jadi itu harta yang ketiga. Masih ada waktu ngebut aja ya. Iya, nah, jauhnya daripada lupa. Untuk yang zakat fitrah ini kalau untuk yang fakir miskin gimana, apa dia wajib zakat fitrah juga? Iya, selama dia punya kelebihan atau ada yang dia makan. Ada yang dimakan? Ya kelebihan, kecuali dia sama sekali nggak punya. Yang Jadi zakat fitrah itu ya walaupun dia fakir atau dia miskin, asal dia punya kelebihan yang dari dia makan. Makanya zakat fitrah ini adalah bahan pokok, gitu ya. Bahan pokok artinya orang cuma punya beras doang gitu kan, tapi dia masih bisa nyimpen beras buat dimakan walaupun dia nggak punya lauk segala macam, tapi masih ada beras yang dia simpen untuk dimakan besok, maka wajib mengeluarkan zakat, gitu, ya. Nah zakatnya tadi 3,5 kilo ya, kalau kilo ya, 2,5 kilo atau 3 liter setengah ya, 3,5 liter gitu. Nah yang terakhir dan ketiga adalah yang berhak nerima zakatnya. Nah ini jangan sampai salah ketika kita memberikan zakat sehingga udah ngeluarin ternyata yang nerimanya adalah nggak tepat sasaran sehingga zakatnya belum, kewajibannya belum gugur. Ya ada 8 asnaf ya dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya itu ya. Nanti Ibu bisa lihat surat At-Taubah ayat 60 pihak-pihak yang berhak menerima zakat atau yang disebut mustahik. Ya, yang pertama adalah orang fakir. Nah, yang kedua itu orang miskin. Makanya suka dijadiin satu, fakir dan miskin. Di sini pengertian fakir adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan tidak sanggup mencukupi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Jadi fakir itu orang yang memang nggak bisa mencari nafkah gitu. Entah itu mungkin dia cacat ya, atau dia sudah tua gitu ya, atau dia sakit sehingga nggak bisa dia mencari nafkah. Itu sebutnya fakir. Nah, sama sekali kalau miskin itu satu tingkat di atasnya. Dia bisa mencari penghasilan tapi nggak cukup, tidak mencukupi. Ya, cuma cukup bisa untuk makan misalnya sehari-hari doang gitu. Itu yang sebutnya miskin. Ya, makanya suka jadi satu, fakir dan miskin. Oh, mirip-mirip sedikit ya. Ya, itu yang kedua ya, orang fakir dan orang miskin. Yang ketiga pengurus zakat yang disebutnya amil, ya. Amil atau pengurus zakat. Kemudian mu'alaf yang keempat. Kalau ya. untuk amil, kalau seandainya
seandainya dia nggak mau nerima zakat itu, maksudnya bagiannya nggak apa-apa kan gitu? Nggak masalah, yang penting ya artinya Berarti dikembalikan Iya, lagi ya, iya. kan diniatkan buat, tapi itu sedekah ya? iya, artinya boleh gitu. Boleh ya? Boleh. Kenapa? Karena kan dia kan memang kerja, ambil itu mungkin kerjaannya emang itu di situ gitu. Dia nggak punya pekerjaan yang lain gitu. Iya. Masa dia ngurusin harta umat banyak tapi dia nggak, sedangkan dia waktunya habis di situ. Sehingga juga dia diberikan gitu, ya. Kayak gitu. Atau mu'alaf itu adalah orang yang sebenarnya dilembutkan hatinya. Nah, kalau dulu itu ya adalah orang-orang misalnya baru masuk Islam. Ya, orang-orang baru masuk Islam, ya karena banyak mungkin dia yang mampu gitu ya. iya, ya dia keluar diusir dari rumahnya gitu kan ya, tidak mendapatkan harta dari keluarga segala macam gitu kan, sehingga Rasulullah memberikan tadi zakat itu pada orang-orang yang dilembutkan hatinya ya. Termasuk sekarang juga seperti itu, bisa orang-orang yang mungkin atau dengan diberikannya zakat dia sehingga menjadi tertarik untuk masuk Islam gitu. Itu mu'alaf. Budak sekarang juga nggak ada budak ya. Kemudian orang yang memiliki utang, ghorimin. Nah, utang di sini bukan utang konsumtif tapinya ya. Ya. Cicilan rumah. Saya berhak dari zakat dong. Saya punya hutang apa? Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor. Itu bukan hutang konsumtif. Tapi orang yang berhutang memang dia hutang untuk makan. Hutang untuk makan. Ya. Hutang untuk makan gitu ya. Artinya memang tadi mungkin ya pekerjaannya ya tadi tidak mencukupi sehingga dia hutang di warung ya sana sini gitu karena memang untuk kebutuhannya sehari-hari. Gitu. Ya, apalagi sekarang banyak korban-korban pinjol namanya ya, pinjaman online ya, diutangin 800.000 tiba-tiba 2 minggu tagihannya 1,5 juta. Itu lagi ramai Bu, hati-hati ya, karena sekarang pinjol-pinjol itu tiba-tiba dia ngirimin link aja loh ke kita tuh. Saya lagi banyak banget ya di medsos ya, orang-orang yang nggak pernah minjem tiba-tiba dapat tagihan karena ternyata di rekeningnya ditransfer 800.000, dia nggak tahu. Oh iya, kan rame Bu, di berita di televisi juga ada yang beberapa pinjol itu yang digerebek. Nggak ada kisilnya, nggak ada MOU, nggak ada tanda. Data kita bocor udah semua Bu. Nggak, maksudnya nggak ada tanda tangan Iya. kita, nggak ada kontrak. Sekarang data kita itu udah bocor. Karena beberapa di televisi itu beberapa minggu itu kemarin tuh rame. Sebenarnya saya nggak lihat TV, cuma ada di medsos ya. Orang yang ditransfer tiba-tiba ditransfer ke rekening 800.000. 2 minggu kemudian ditagih 1,2. 1,5 juta. Kalau nggak dibayar, dia sudah punya semua data kontak yang ada di HP kita, dia punya, dan semua orang dikirimin kalau kita punya hutang. Data kita bocor Bu. Iya, kita tuh sebenarnya semua informasi yang ada di HP kita sebenarnya udah nggak aman ya. Ya. Saya ada adiknya teman saya, dia tuh guru ya. Sebenarnya dia minjem itu karena waktu itu ya kebutuhan ini aja sih. Utangnya itu cuma 1 juta. Ya, dalam 3 bulan jadi 5 juta. Dia malu banget ketika dia nggak bisa bayar. Itu semua teman kantornya dia, teman mana tetangganya semua di SMS, di WA-in kalau dia punya hutang. Malu banget ya itu. Itu pernah dapat di sini juga ada. Nah itu dia. Jadi awalnya sekarang juga setiap ada mungkin rekening yang masuk, yang masuk kita nggak tahu ya, atau ada link-link yang dikirim ke kita, jangan asal main klik-klik aja gitu. Kan lagi ramai juga kan, banyak pinjol-pinjol itu yang memang lagi digerebek polisi, banyak yang ilegal. Ya. Sekarang kalau minjem kita nggak minjem aja ditawarin melulu, coba dapat SMS tiap hari, gitu kan ya. Ya. Ya sebenarnya mungkin tadi artinya boleh. Orang yang terjebak pinjol gini ya, dia cuma minjem segitu dan dia boro-boro ya. Ketika dia minjem mungkin tadi kan mungkin banyak ya ibu-ibu yang memang nggak paham dan dia kebutuhannya mendesak, minjemnya segitu. Nah itu boleh dikasih dari kita membayarkan zakatnya, uang zakat kita untuk ibu-ibu misalnya atau orang-orang yang tadi terjebak pinjol yang memang pinjamannya dia itu hutangnya dia bukan untuk konsumtif gitu. Dia memang untuk dia sehari-hari gitu. Sekarang gini Bu, ada kasus kayak tidak bisa bayar BPJS, tapi kan tagihan BPJS ada terus gitu. Itu gimana ya? Maksudnya ya jadi orang itu mengalami kesusahan gitu kan. Maksudnya jadi harus tetap bayar, akhirnya minjem ke sana cari uang. Iya, kali lubang tutup lubang ya. Berarti pemerintah zolim juga dong ya. Ya. Alami kalau gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu ada pemutihan ya, pemutihan ya, pemutihan ya. Nggak tahu juga ya artinya kalau memang ya sekarang ya sistemnya kita ya BPJS memang kalaupun kita nggak bayar juga
kita nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu kan ya kalau kita punya tagihan ya. Nggak, sebenarnya bisa dibayarin ya. Kalau nggak salah ya belum lama juga waktu itu untuk orang tertentu ya, siapa yang punya tunggakan BPJS itu emang ditutupin gitu. Ya. Itu kayak kemarin akhirnya saya juga ada tuh teman kayak gitu, akhirnya saya ajukan ke zakat sukses. Iya. Nah, alhamdulillah Dibayarin. zakat sukses disurvei dulu, tapi rumahnya disurvei kemudian dibayarin. Ya. Ya sama tadi yang jelas orang yang berhutang memang bukan buat konsumtif gitu hutangnya ya. Itu yang bisa yang boleh nerima zakat. Ya kayak kita mungkin kan gitu ya. Artinya tadi sedekah atau zakat kita tentunya kita kasih akorib dulu ke orang-orang dekat kita. Gitu ya. Orang yang kita kenal gitu ya, seperti itu. Nah ini ya, nanti kita bahas lagi. Kemudian fisabilillah, orang yang di jalan Allah, maksudnya di sini adalah ya bisa termasuk mungkin orang-orang yang tadi ya orang-orang yang menuntut ilmu, ya orang-orang yang misalnya kehabisan bekal, ya guru ngaji atau para mahasiswa atau murid-murid yang sedang belajar dan dapat beasiswa misalnya gitu ya. Ternyata belum dapat kiriman uang dari orang tuanya kan gitu ya. Ya banyak ya kayak misalnya orang-orang yang belajar di luar kota ya ketika pandemi itu kan banyak yang nggak dapat kiriman uang ya. Nah itu boleh menerima zakat itu termasuk fisabilillah. Kemudian musafir ya, pengertian di sini adalah orang yang berpergian jauh dari satu negeri ke negeri lain ya. Ya sama ya. Kalau antar kota masih belum dapat. Bisa juga. Sebenarnya bisa juga. Ternyata memang kalau di situ memang tadi ya kayak misalnya orang dari kampung datang ke Jakarta atau mana untuk mencari kerja gitu kan ya. Iya, Masya Allah sebenarnya kan zakat ini tadi ya, karena zakat ini kan memang bisa hikmahnya memberikan manfaat ya, artinya menolong ya. Bayangkan kalau zakatnya dikelola dengan baik ya, nggak ada itu sebenarnya orang yang miskin gitu kan ya, ya nggak ada orang yang. Arti kalau dikelola dengan baik ya kayak dulu zamannya Amirul Mukminin yang kelima ya Umar bin Abdul Aziz ya, ya masa Khalifah Abbasiyah atau Umayyah saya lupa. Bayangin ya tidak ada orang yang nerima zakat semuanya bayar gitu, bayangin aja. Yang nerima nggak ada, kategori ini nggak ada yang masuk gitu, saking makmurnya, ya. Tapi nggak tahu kapan jadi lagi. Itu karena pengelolaannya ya. Kemudian yang terakhir, udah ya 8 buka ya pemahaman kita tentang zakat dan tadi bahwa zakat atau sedekah ya atau infak kita berikan pertama adalah kepada orang yang terdekat, akorib. Tetapi ingat beda antara zakat dan infak dengan sedekahnya ya. Nah kalau zakat tadi karena zakat tadi udah jelas ya. Nah kita pilih ini orang-orang yang 8 asnaf ini kalau memang dia ada di kerabat kita maka kita dahulukan gitu ya. Kerabat itu bisa jadi orang dekat itu bukan nggak harus saudara. Justru selain saudara ini belum tentu dia punya hak kayak misalnya ponakan. Saya punya ponakan dia masuk dalam 8 kategori ini tapi ponakan itu masih tanggung jawab kita berarti nggak boleh. Atau khodimah kita punya ART. Boleh nggak sih? Tapi ART yang tinggal di rumah ya, bukan ART yang pulang pergi ya. Kalau ART yang tinggal di rumah itu kan tanggung jawab kita, makannya dari kita. Ya nggak boleh zakat kita berikan kepada ART kita. Atau kepada ibu. Saya punya orang tua udah sepuh nggak punya kerjaan gitu kan, udah ibu saya janda gitu kan. Saya zakatnya tanggungan kita. Kalau dia memang hidupnya sendiri. Ya, nah tidak punya pekerjaannya juga lihat dulu emang nggak mau kerja atau sama sekali dia nggak bisa kerja, paham ya? Ada orang yang nggak mau kerja, tapi ada orang dia punya misalnya malas gitu ya, emang nggak mau kerja, nggak. Orang yang tadi disebutkan yang fakir itu tuh orang yang nggak bisa kerja itu memang tadi entah dia sakit atau dia cacat atau dia apa yang memang nggak bisa dia bekerja gitu. Atau jadi kerjaan susah kali Bu sekarang gitu, nggak bekerja. Iya, nah itu masuk kategori miskin berarti ya tadi dia punya kemauan segala macam tapi nggak mencukupi bisa, ya, ya miskin masuk. Yang jelas orang itu bukan mati lagi deh. Yang jelas orang itu bukan dalam tanggungan kita ya. Kalau dia hidup ditanggung oleh kita maka nggak boleh kita bayar zakat pada orang itu gitu. Itu kita sedekah gitu boleh? Boleh. Iya, boleh. Ya, maka zaman Rasulullah itu ada seorang istri sedekah sama suaminya. Kenapa? Karena istrinya kaya. Ya, sehingga dia dibilang dapat pahala 2 gitu ya. Ya, namanya Zainab. Ya, Zainab itu seorang konglomerat gitu kan, bolehkah? Sedangkan suaminya itu adalah seorang yang kekurangan dan keluarga suaminya juga orang yang pas-pasan gitu. Kata Rasulullah, boleh kau bersedekah kepada suamimu gitu. Ya. Bersedekah. Kalau bonus tadi itu belum ada
Enggak, kalau tadi ya nisabnya itu sama nisabnya ada 85 gram. Kita sedekah aja. Nah, gitu. Ya, ada yang mengatakan lebih baiknya diucapkan karena